Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hakadha Kanas Salihun. Kita masih di pembahasan tentang al-wara'. Di pembahasan terakhir kita sudah menjelaskan bagaimana wara'nya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu riwayat dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi tamratin masqutatin. Faqala laula an takuna min sadaqatin la akaltuha." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridai beliau berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu buah kurma yang terjatuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laula an takuna min sadaqah, kalaulah aku tidak khawatir kurma yang jatuh ini adalah dari sedekah, la akaltuha, sungguh aku pasti akan memakannya. Ini wara'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah dan keluarganya haram memakan harta dari sedekah. Namun dibolehkan bagi mereka untuk memakan dari hadiah. Maka kata Nabi, kalau seandainya aku tidak khawatir kurma yang jatuh ini adalah bagian dari sedekah, sungguh aku akan memakannya. Barakallahu fikum. Nah, inilah wara'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah, di sini ada satu poin pembahasan, yakni tentang kaifa ta'rifu wara'ar rajuli. Bagaimanakah engkau mengetahui tentang wara'nya seseorang? Jadi indikasi orang itu bersifat wara' ataukah tidak, itu bagaimana cara kita mengetahuinya? Qala Yunus, berkata Yunus bin Ubaid, innaka takadu ta'rifu wara'ar rajuli fi kalamihi idza takallama. Sesungguhnya engkau bisa mengetahui wara'nya seseorang itu adalah dari tutur katanya di saat dia itu berbicara. Jadi wara'nya seseorang itu bisa dilihat dari tutur kata dirinya. Bagaimana dia bertutur kata ketika berbicara. Apakah kalimatnya adalah kalimat yang thayyib, kalamnya adalah kalam yang santun, ataukah sebaliknya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tentu wara' seseorang dilihat dari ucapan
atau dari tutur katanya, ini yang paling nampak ya pada diri seseorang. Kesan pertama pada orang adalah bagaimana dia berbicara. Demikian pula nilai seseorang adalah di saat dia berbicara. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dikenal dalam istilah dunia kita, untuk mengetahui kualitas seseorang, maka orang itu akan diwawancarai. Begitu ya. Kalau ada orang mau masuk ke satu perusahaan, ke satu tugas dan pekerjaan, dia melamar, maka pasti ada tes terlebih dahulu. Begitu ya. Tes itu bisa meliputi tulisan, juga bisa meliputi tes lisan atau yang disebut dengan wawancara. Disitulah ya nilai seseorang, kualitas seseorang akan diketahui ya dari wawancara itu. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini juga disebutkan tentang asyaddul a'mal, seberat-beratnya amalan. Ternyata masuk di dalamnya adalah wara. Qala Bishr bin Harith, asyaddul a'mali salasatun. Bishr bin Harith mengatakan seberat-beratnya amal adalah 3 perkara. Yang pertama adalah al-judu fil qillah, dermawan di saat kekurangan. Orang bisa dermawan di saat dia sangat merasa butuh. Ini tentu berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, di sini poinnya, wal wara'u fil khalwat. Orang yang bersifat wara di kala sendirian. Jauh dari pandangan siapapun, dari pandangan manusia. Barakallahu fikum. Kemudian wa kalimatul haq inda man yukhafu minhu wa yurja. Tetap mengucapkan kalimat yang benar ya, ketika berada di hadapan orang yang ditakuti hukumannya atau orang yang diharapkan kemurahan hatinya. Barakallahu fikum. Ini 3 kondisi amalan yang sangat berat. Tidak semua orang dimudahkan untuk melakukan amal-amal seperti ini. Al-judu fil qillah. Ya, tetap dermawan di saat kekurangan. Ya, orang kekurangan tentu orang yang sangat punya kebutuhan. Di saat orang itu sangat butuh kok dia dermawan. Ini kan luar biasa. Berarti dia mementingkan kepentingan orang lain. Mementingkan kebutuhan orang lain. Kemudian wara fil khalwat. Ya, bersifat wara di kala sendirian. Biasanya para jamaah ketika orang itu sedang sendirian cenderung merasa lebih bebas dari pandangan manusia. Dan disitulah sesungguhnya nilai ketakwaan, nilai kewaraan seseorang itu akan sangat diuji. Dan yang ketiga tadi, tetap berkata yang benar, mengucapkan kalimat hak, walaupun dia berada di hadapan orang yang ditakuti iqabnya, ditakuti hukumannya. Biasanya kalau orang berada di hadapan seseorang yang dikhawatirkan hukumannya, biasanya dia akan berkata tidak jujur. Walaupun yang dikatakannya itu adalah perkataan yang bohong, para jamaah yang dirahmati Allah, dia akan tetap mengucapkannya. Demi apa? Demi amannya dia dari hukuman orang tersebut. Pun demikian, ya, orang-orang itu dikatakan istimewa di saat dia tetap berkata yang benar, berkata yang hak, walaupun dia berada di hadapan orang yang diharapkan kemurahan hatinya. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Tentu dikatakan asyaddul a'mal ini terkait dengan person-personnya, artinya orang per orangnya. Ya, adapun kemarin kita sampaikan bahwa pada dasarnya meninggalkan sesuatu itu lebih mudah ketimbang mengerjakan sesuatu. Itu dilihat, ditinjau dari sisi zatnya. Adapun orang per orangnya bisa saja ternyata bagi dia meninggalkan sesuatu itu lebih berat ketimbang melaksanakan sesuatu. Ya, ada orang, para jamaah yang dirahmati Allah, misalkan dia punya satu kebiasaan yang haram. Ya, satu kebiasaan yang haram. Yang sesungguhnya
kebiasaan haram ini kalau dia tinggalkan mudah saja. Tapi ternyata bagi dia tidak. Jadi per personnya itu berbeda-beda orang. Ya. Ada yang dimudahkan, misalkan dia melakukan sholat 1000 rakaat, ringan bagi dirinya. Tapi giliran untuk meninggalkan satu kebiasaan buruknya ini, bagi dia begitu berat. Barakallahu fikum. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, berkata Wahab bin Munabbih, salasun minal ilmi. Ada 3 perkara yang termasuk ilmu. Yang pertama, wara'un yuhjizuhu an ma'asillah. Sifat wara' yang menghalangi dirinya dari maksiat kepada Allah. Jadi orang yang punya sifat wara' dan wara'nya menjadi benteng pertahanan dia untuk tidak terjatuh ke dalam maksiat, berarti orang ini memiliki ilmu. Apa kata para ulama hakikat dari ilmu? Al-khasyah, kan begitu ya. Al-alim man yakhsyallah. Orang alim itu adalah bukan yang kasratur riwayat, bukan yang banyak menukilkan riwayat, menghafal riwayat. Tapi al-alim, hakikat orang alim adalah man yakhsyallah. Dengan ilmunya itu dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wara yang menghalangi seseorang dari maksiat kepada Allah, ini bagian daripada ilmu. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, wa khuluqun yudari bihin nas. Akhlak yang meluluhkan hati manusia. Ini juga ilmu. Jadi kadar keilmuan, kapasitas agama seseorang itu sangat erat kaitannya dengan kadar kualitas akhlaknya. Barakallahu fiikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang itu akhlaknya sudah rusak, maka sehebat apapun dia bicara, sebanyak apapun dia punya hafalan, ya tetap saja bagi orang yang mengetahuinya, ini orang ya tidak seperti kondisi zahirnya. Artinya apa? Orang yang tidak berakhlak, akhlakul karimah, maka dia hina. Ya, di hadapan Allah pertama kali, kemudian hina di hadapan manusia. Ya. Barakallahu fikum. Dan betapa banyak orang yang kemudian tidak lagi menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang akhlaknya bejat, akhlaknya rusak. Walaupun dia seorang tokoh, walaupun dia seorang yang populer, ditokohkan, ya dieluk-elukan oleh manusia. Tapi ketika orang memahami akhlaknya buruk, perangainya buruk, maka nilai itu akan hancur semuanya. Taib. Kemudian yang ketiga, bagian daripada ilmu adalah hilmu. Wa hilmun yaruddu bihi jahlul jahil. Yakni kesabaran yang bisa mengendalikan kejahilan orang-orang jahil. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah, kesabaran, kesantunan itu terkadang menjadi bumerang ya bagi orang-orang yang berbuat jahil terhadap dirinya. Betapa banyak ya orang yang kemudian mendapatkan hidayah taufik dengan kebagusan akhlak seseorang. Dia tidak pandai bicara, para jamaah, dia tidak pandai menasehati, tapi dia berakhlak dengan akhlakul karimah. Dan salah satu akhlak muslim yang semestinya dimiliki adalah al-hilm, yakni penyantun, penyabar, tabah. Banyak manusia yang kemudian terpesona ya dengan akhlaknya, sehingga itu menjadi sarana dakwah yang mengingatkan manusia, menyadarkan manusia. Nah, ini 3 perkara ini bagian daripada ilmu. Wara, kemudian akhlak yang baik, dan sifat sabar. Kemudian para jamaah, suratun minal wara. Sini beliau sampaikan tentang gambaran dari sifat wara. Laqad balagha min wara'i salafi hadhil ummati makhafatal wuqufil haram al-katsir. Dan sungguh telah sampai berita kepada kita tentang waraknya salaful ummah.
Wara yang membawa mereka kepada rasa takut, terjatuh ke dalam banyak keharaman. Dikisahkan tentang Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah ibn Al-Mubarak, bagaimana waraknya beliau. Beliau dikatakan raja'a min Marwa ila Syam likai yu'ida qalaman ista'arahu min sahibihi. Beliau pernah kembali dari Marwa menuju Syam. Ini jarak yang sangat jauh para jamaah. Beliau kembali dari daerah Marwa ke Syam. Untuk apa? Hanya untuk mengembalikan pena yang beliau pernah pinjam dari temannya. Masya Allah. Ada yang seperti itu para jamaah? Kadang barang teman kebawa sama kita begitu ya. Kita tidak mau ngembaliin. Antum ambil sendiri saja ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini luar biasa ini. Ibnul Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, dari Marwa menuju ke Syam hanya untuk mengembalikan pena yang pernah beliau pinjam. Ini waraknya salaf, ya. Waraknya orang-orang saleh terdahulu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Al-wara al-muzlim. Kemudian di sini juga disebutkan tentang wara yang gelap. Artinya wara ini wara yang keliru. Qala Muhammad bin Ibrahim bin Marba, kuntu inda Ahmad bin Hanbal. Kuntu inda Ahmad bin Hanbal wa baina yadayhi mahbarah. Suatu ketika aku berada di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal dan di hadapan beliau itu ada mahbarah. Mahbarah itu tempat tinta. Fadzakara Abu Abdullah hadisan. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan satu hadis. Fasta'zantuhu an aktuba min mahbaratihi. Kemudian aku minta izin, ya. Aku minta izin kepadanya untuk menulis, ya, dari tinta yang ada di hadapan beliau. Faqala uktub ya hadza. Kamu ini silakan tulis aja, ya. Fa hadza wara'u mudlim. Ya, kamu tidak nulis, ya, hanya gara-gara beralasan saya warok saja, tidak mau nulis hadis. Ini kata Imam Ahmad, ini waroknya mudlim, warok yang keliru. Maksudnya apa? Dalam masalah menuntut ilmu kita tidak boleh malu, ya. Kenapa tidak pengajian? Saya mau warok, gitu ya. Nanti disangkanya orang alim, nanti jadi pinter, ya. Kalau begitu nanti gampang sombong. Nah, ini waswasah syaitan, ya. Warok dalam masalah seperti ini warok yang tidak tepat, warok yang keliru. Karena la yanalul ilm mustahin wa mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu, juga orang yang sombong. Karena dua sifat ini biasanya menjadi penghambat orang itu untuk duduk di majelis ilmu, menimba ilmu. Orang yang malu, malu, ya. Itu misalkan pengajian kelas tinggi, padahal tidak tinggi-tinggi, begitu ya. Sama, ya, kita ngaji itu sama. Atau orang sombong, ngapain duduk di majelis itu? Paling yang disampaikan itu juga. Saya sudah hatam, saya sudah pernah belajar, saya sudah menguasai, bahkan saya lebih pintar dari ustadznya, begitu ya. Nah, ini sombong. Akhirnya selama-lamanya orang seperti ini tidak akan dapat ilmu. Ikhwan, ya, belajar itu bisa pertama dari orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita. Kemudian belajar juga bisa kepada orang yang setara ilmunya dengan kita. Belajar juga bisa kepada orang yang mungkin di bawah kita keilmuannya. Tentu dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, ini ketiga-tiganya bisa dijadikan pelajaran. Bukankah dari sikapnya orang-orang bodoh kita bisa belajar, begitu ya? Atau mungkin ya, kita duduk di satu majelis,
yang secara strata akademik keilmuan dia levelnya di bawah kita. Begitu ya. Ya, misalkan ya S3 bidang agama, doktor gitu ya. Kemudian duduk di majelis LC. Kira-kira mana yang lebih levelnya tinggi ini? Hah? Dokter kan? S3. Kalau LC itu S1 ya. Yang ngisi pengajiannya LC, yang duduk siapa? Dokter. Boleh tidak? Boleh. Ya. Tidak ada masalah para jamaah. Bahkan terkadang orang yang level akademik keagamaannya lebih tinggi, kadang dia mendapatkan faidah baru dari mungkin yang secara akademik berada di bawahnya. Begitu ya. Atau kalaupun tidak, 100% yang disampaikan si LC ini sudah dikuasai oleh dokter yang duduk di majelis. Bahkan dia bisa menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa yang dijelaskan oleh si LC itu. Barakallahu fikum, tapi tetap duduk. Untuk apa? Pertama diantaranya memberikan teladan kepada yang lain. Ya kan? Masya Allah, guru kita juga ternyata duduk. Begitu. Murid-muridnya melihat, ini keteladanan. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, dalam rangka mencari keberkahan majelis. Loh, kita belajar duduk-duduk di majelis ilmu, ibadah bukan? Ibadah. Ibadah. Nah, ini keberkahan majelis. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi dia belajar akhlak. Mungkin si dokter ini masih muda, walaupun levelnya S3 begitu ya. Tapi si LC yang ngisi ini sudah 65 tahun usianya. Walaupun gelarnya LC. Si dokter baru dakwah mungkin 20 tahun. Ini yang ngisi dakwanya sudah 50 tahun. Jadi pengalamannya panjang siapa? Panjang si LC ini. Artinya dia sudah malang melintang di dunia dakwah. Dia sudah banyak sekali merasakan asam garam dari dunia dakwah. Begitu kan? Barakallahu fikum. Maka tidak boleh kita malu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh kita sombong di dalam menuntut ilmu. Karena dua perkara ini penghambat orang itu dapat ilmu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, minal qawaid fil wara' ma nabbaha alaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara kaidah dalam masalah wara, apa yang diperingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam satu maqalatnya. Beliau menyatakan wal wajibat wal mustahabbat la yaslu fiha zuhdun wala wara. Al wajibat wal mustahabbat, amal-amal wajib, amal-amal sunnah tidak layak di dalamnya ada zuhud dan wara. Wa amal muharramat wal makruhat, adapun perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, fayaslu fihi zuhud wal wara, maka layak ada di dalamnya sifat zuhud, ada di dalamnya sifat wara. Beliau di sini sedang menjelaskan wara yang benar dengan wara yang salah. Wara yang salah diantaranya adalah wara terhadap perkara-perkara wajib, wara terhadap perkara-perkara sunnah. Kenapa tidak sholat maghrib? Saya wara gitu. Saya tidak mau menampilkan diri gitu ya. Kenapa tidak sholat subuh? Saya pengen jadi orang wara. Bilang saja malas, ketiduran gitu ya. Barakallahu fiikum. Ini wara yang tidak tepat. Kenapa tidak sholat sunnah? Takut disangka ahli ibadah. Tidak boleh kayak gitu para jamaah. Tidak layak ada zuhud dan wara dalam perkara-perkara wajib dan mustahabbat. Berbeda halnya dengan perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang makruh. Maka selayaknya di situ ada wara dan zuhud kita.
Kenapa tidak zina? Saya ingin jadi orang wara. Nah, itu betul. Kenapa tidak pakai riba? Karena saya ingin jadi orang wara. Ya, kenapa tidak melakukan ini? Saya takut ya, saya tidak menjadi orang yang wara. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya, wara atau zuhud ini terhadap perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh. Bisa juga wara terhadap perkara-perkara mubah, ketika dikhawatirkan yang mubah ini menyeret kita kepada yang haram, kita meninggalkannya wara'an, maka itu pun benar. Kita meninggalkannya karena ingin wara'. Nah, itu bagus para jamaah. Barakallahu fikum. Berikutnya kita akan masuk di bab yang ketiga. Bab pertama kemarin apa? Tentang masalah ibadah ya. Fa'budhu wastabir li ibadati. Karakter rajul salih, karakter orang soleh itu pertama dia ibadah dan sabar dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas apa? Yang kedua, nah ini yang sudah kita bahas, al-wara. Nah, yang ketiga sekarang kita akan membahas al-khusyu'. Ya, ciri orang soleh itu mereka punya sifat khusyuk. Di surat Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, wa kanu lana khashiin, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk kepada kami. Di surat Al-Mu'minun, ketika Allah memuji orang-orang beriman, kemudian menyebutkan sifat-sifat baik mereka, salah satu di antaranya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yakni orang-orang yang khusyuk di dalam mengerjakan ibadah salat. Itu sifat orang-orang beriman. Maka karakter orang saleh, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka memiliki sifat khusyuk. Wa kanu lana khashiin. Maksudnya apa ini? Imam At-Tabari menjelaskan. Wa kanu lana mutawadhiin, mutadzallilin. Mereka itu orang-orang yang tawadhu, tunduk, patuh, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah istikbar. Wala yastakbiruna an ibadatina wa du'aina. Mereka itu tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada kami dan juga dari berdoa kepada kami. Ya. Ini gambaran orang yang khusyuk, mutawadhiin, mutadzallilin. Tunduk, patuh, merendahkan diri di hadapan Allah, tidak sombong, tidak enggan di dalam beribadah, tidak enggan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummatil khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Rawahu Tabrani wa sahhahahu Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dicabut dari umat ini adalah al-khusyu'. Ini ilmu yang pertama kali dicabut dari hati umat manusia. Hatta la tara fiha khashi'an. Sampai-sampai engkau tidak melihat di tengah-tengah mereka ada orang-orang khusyuk. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua ya. Terkhusus kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, sarana-sarana yang memalingkan kita dari kekhusyuan terlalu banyak sekali. Banyak sekali. Terutama adalah terkikisnya nilai-nilai keimanan pada tubuh kaum muslimin. Ya, sehingga ibadah-ibadah mereka jauh dari pondasi keimanan. Ini yang sesungguhnya menghilangkan ya ilmu khusyuk yang ada pada diri mereka. Bahkan sebagian orang mereka lebih khusyuk ketika ada di tempat-tempat yang dimurkai Allah
ketimbang khusyuk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang melakukan ritual kesyirikan di satu tempat tertentu yang katanya disebut tempat keramat. Ya. Itu luar biasa. Tidak ada yang berani berisik, nggak ada yang berani teriak. Sampai jalan ke tempat itu pun tertata rapih. Ya. Tidak sembrono, tidak sembarangan. Begitu khusyuknya mereka. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, coba bandingkan dengan orang-orang yang ada di dalam masjid. Mereka ketika di tempat yang seperti itu bisa khusyuk, tapi ketika di masjid tidak bisa khusyuk. Padahal tempat mana yang paling keramat di muka bumi ini? Mana ikhwan? Kuburan atau masjid? Masjid. Tidak ada tempat paling keramat di muka bumi ini kecuali masjid. Keramat itu apa artinya? Angker. Kalau dengar keramat itu apa bayangannya? Hati-hati itu tempat keramat. Angker kan? Ikhwan, keramat itu dari bahasa Arab. Dari kata karamah. Karomat. Orang kita nyebutnya keramat. Ya. Keramat itu bukan kerak mati, ya. Keramat. Keramat itu dari kata karomah, artinya tempat itu dimuliakan, dihormati, diagungkan, dispesialkan. Begitu ya. Itu keramat. Taib. Jadi mana tempat di muka bumi ini yang paling keramat? Masjid. Masjid para jamaah. Kata Nabi SAW, khairu biqa'il ardi, ya, sebaik-baik permukaan bumi yang ada ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Jadi ini bumi ini kan banyak ya. Ada rawa, ada laut, ada sungai, ada daratan, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada lembah, ada rawa, macam-macam kan? Nah, dari sekian banyak tempat di muka bumi ini, bagian permukaan bumi ini, kata Nabi SAW, yang terbaik adalah masjid-masjidnya. Terutama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, satu lagi Masjidil Aqsa. Masjid Madinah masuk enggak? Namanya saja Madinah ya. Tapi bukan di kota suci Madinah ya. Ini di Karangjoang ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, masjid. Kenapa orang di kuburan bisa khusyuk, kok di masjid gak bisa khusyuk gitu? Ya. Bahkan dia itikaf di kuburan itu, bermalam-malam, dengan nyamuknya, dengan kecoaknya, ya, dengan macam-macamnya, tahan khusyuk. Ya. Tapi kenapa di masjid, ya, imamnya baca sabihis saja diprotes gitu, kelamaan gitu. Barakallahu fiikum. Nggak bisa tenang di masjid. Nah, ini nilai-nilai keimanan yang sudah terkikis, sehingga nggak ada lagi rasa khusyuk, nggak ada lagi rasa khusyuk yang sebenar-benarnya khusyuk. Begitu kata Nabi SAW. Ini yang pertama kali nantinya akan dicabut dari umat manusia, yakni sifat khusyuk, sampai engkau tidak melihat di tengah-tengah mereka ada orang yang khusyuk. Ya, berbalik sekarang khusyuknya. Ketika salat tidak khusyuk, ketika nonton YouTube khusyuk. Baca Quran tidak bisa khusyuk. Ya, kalau nonton Facebook khusyuk. Lihat, antum di mana-mana selalu melihat generasi tertunduk. Ya. Ini zaman kita saat ini. Antum ke bandara lihat orang ngapain? Hah? Rata-rata tertunduk. Kalau tertunduknya di HP-nya itu dibuka aplikasi Quran, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau antum mau sweeping itu, satu-satu dilihatin, rata-rata nonton YouTube. Kalau enggak googling, ya, nonton berita, apalagi buka Facebook, Instagram, apalagi
telegram, terlalu banyak. Semuanya itu. Mau di terminal, mau di bis, mau di pesawat, mau di kereta, di tempat antri, di bandara, di kapal laut, ya. Mau tidur, bangun tidur, itu yang dicari HP. Bangun tidur, mana casan HP? Gitu. Ya, sudah nyari HP begitu. Ini fitnah para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Dan ini sesungguhnya yang menjadikan orang itu jauh dari nilai-nilai kehusuan. Ayo Pak, kapan-kapan kita menggalakkan, ya. Coba dulu 1 hari tanpa HP. Bisa tidak? Bisa tidak? Oh, jiwa ragaku Ustaz di sana. Masya Allah, jiwa raganya di sana. Bisnis saya di sana, ya. Aku tanpamu tidak bisa hidup, begitu. Ketinggalan HP kayak ketinggalan istri, gitu. Bahkan lebih berharga daripada istrinya, begitu. Tiap hari diklonin, gitu. Istrinya dibiarin. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini musibah. Coba ya, dicoba itu 1 hari tanpa HP. Nah, ini kan musim apa ini sekarang? Musim liburan kan? Orang pengen banyak punya quality time bersama keluarga. Coba tanpa HP, gitu ya. Bisa kok, orang zaman dulu hidup tanpa HP. Bisa enggak? Bisa. Nah, ini kan kita ini produknya orang-orang dulu. Ya enggak Iwan? Antum-antum ini kan produknya orang-orang dulu. Orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, hidupnya pakai HP enggak? Tidak. Mereka hidup. Mereka bisa makan. Mereka bahagia para jamaah. Nah, kenapa kita nggak bisa seperti itu? Taib, ala bisa karena biasa. Ya. Begitulah ya. Orang kalau sudah terbiasa dengan HP, sehari saja tidak pakai HP, rindunya kebangetan. Gitu ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fiikum. Udah masuk waktu belum? Berapa menit lagi? Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti ada pembahasan, masih banyak poin-poin pembahasan tentang khusyuk. Nah, salah satunya nanti kita akan bahas limadza la nakhsha. Kenapa kok kita itu nggak bisa khusyuk? Kenapa kita itu sulit sekali untuk khusyuk di dalam beribadah kepada Allah? Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatih. Barakallahu fiikum. Taib, sampai di sini. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.